Cerita ini berdasarkan kisah nyata yang berlatar tahun 2000-an silam. Saat saya waktu itu baru lulus dari sekolah menengah umum di suatu kabupaten di Jawa Barat. Saat itu rumahku berada di sebuah desa yang notabene dekat dengan pegunungan. Nuansa pedesaanku bisa dibilang asri dengan pemandangan alamnya yang sangat menakjubkan pada saat itu, serta masyarakatnya yang sangat kental dengan agama, dicirikan dengan adanya pesantren yang cukup sohor dan ternama sekabupaten. Saat itu saya punya teman sepermainan yang usianya terpaut 2 tahun lebih tua dariku. Keadaan ekonomi temanku ini bisa dibilang kurang mampu setelah ditinggal bapaknya. Karena pada saat itu hanya ayahnya yang jadi tulang punggung keluarga. Tapi setelah ayahnya meninggal, kehidupan ekonomi keluarganya pun terseok-seok, sehingga sawah serta kebun yang menjadi penopang kehidupan keluarganya itu dengan berat hati harus dijualnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hingga yang tersisa saat itu hanya rumah yang ia tinggali. Sementara yang tinggal di rumahnya ada 5 orang, termasuk 2 kakaknya, ibunya, dia dan adik-adiknya. Kedua kakaknya pun saat itu belum berumah tangga. Bahkan semua kakaknya masih menggantungkan hidup dari kerja serabutan. Sementara ibunya hanya buruh mencuci dan jualan gorengan. Oh iya, kedua kakaknya ini semuanya perempuan, sementara dia dan adiknya laki-laki. Temanku ini kita sebut saja Andi. Dia hanya bisa bersekolah sampai kelas 2 MTS atau istilah kata SMP pada saat ini. Karena faktor ekonomi tersebut, ia harus banting tulang mencari uang untuk menghidupi ibu dan keluarganya. Apapun ia lakukan, dari mulai mencangkul sawah orang sampai pikul memikul. Kalau dilihat dari karakternya, si Andi ini sih ya memang kerja keras. Suatu malam ada cerita yang bikin bulu kuduku berdiri. Selepas Isya, saya sedang duduk manis sambil nonton TV. Kebetulan semua anggota keluargaku sedang gak ada di rumah. Ibuku sedang pergi ke rumah saudaranya dan menginap di sana. Ayahku juga sedang keluar rumah. Sementara adikku belum pulang dari ngaji di madrasah. Malam itu terasa sunyi. Tiba-tiba pintu ada yang mengetuk dari luar. Sontak berjalan menuju pintu. Sambil membuka pintu tersebut, pas saya buka, saya toleh, gak ada orang di sana.
hanya tinggal suara jangkrik dan keheningan malam. Di luar kebetulan cahaya kurang terang. Tiba-tiba dari arah kebun nampak sosok hitam samar-samar sedang memperhatikan ke arahku. Matanya seperti bersinar dan menatap tajam. Saat itu ku kaget. Lantas cepat-cepat aku menutup pintu rapat-rapat dan berlari ke arah TV. Tidak sampai di situ, ketukan kedua di pintu terulang lagi sampai beberapa kali. Lantas mengetuk pintu itu memanggil namaku. "Wan, Iwan," katanya. Sepertinya itu suara Andi, sahabatku. Ku coba memberanikan diri beranjak dan mendekati pintu. Kataku. "Ya," katanya. Setelah yakin itu suara Andi, langsung kubukakan pintu itu. Dan benar saja, itu Andi yang ada di hadapanku. Tanpa lama berpikir panjang, lantas ku ajak Andi masuk ke rumah. Terus kupikir, siapa yang tadi berada di dekat kebun? Itu mungkin penglihatanku saja. Posisi rumahku dan rumah dia kira-kira berjarak 500 meteran. Sudah menjadi kebiasaan kalau malam minggu dia suka datang ke rumah untuk sekedar ngobrol-ngobrol, ngopi sambil nonton TV. Saat itu acara TV yang ia gandrungi sinetron Tersanjung. Mungkin di antara pendengar ada yang pernah atau hidup di zaman itu. Kali ini dia datang, menurutku mukanya agak berbeda, agak masam, seperti ada yang sedang dipikirkannya. Ku coba memberanikan diri bertanya sama dia dengan bahasa Sunda. "Ya naon di euy? Beungeut jiga nu baeud gitu. Jiga nu keur bingung." Lantas ia menarik napas panjang. Sebenarnya mah ieu mah masalah urang euy. Asa teu pantes ari urang dibejakeun ka maneh mah. Tapi usabab ente geus nanya, kapaksa urang ngajawab. Tapi omatnya ulah bebeja ka sasaha. Urang percaya ka ente. Sebab ente geus ibarat sobat urang nu ngarti kana kehidupan urang ayeuna. Nya aya naon atuh Di? Tandasku. Kieu euy. Tadi beurang
urang ngadatangan uwa urang. Uwa itu di sini artinya adalah kakak dari ayahnya. Sejenak ia menarik napas panjang lagi, sambil terlihat matanya berkaca-kaca, seolah dia menahan tangis. Manehna nagih hutang ka inung urang, bari popolotot. Nepi ka inung urang akhirna dikepret ku uwa urang. Nyeri hate euy. Dihareupeun meut urang pisan. Lantas ia tidak kuasa menahan tangis, hingga tak terasa air matanya menetes. Ia terus menceritakan kejadian tersebut sampai selesai, yang pada intinya sudah lama ibunya meminjam uang tersebut sebesar kurang lebih 10 juta semenjak ayahnya meninggal. Belum sepeser pun dibayarnya, yang pada saat itu uang sebesar itu cukup besar menurutku, apalagi menurut dia yang notabene ekonominya sedang terpuruk. Lalu dia pun meneruskan lagi ceritanya. Urang ayeuna mah jigana geus nekat euy, geus kapalang urang miskin, loba dihina ku batur. Bahkan dulur urang sorangan ge ngahina, teu ngeunah euy jadi jalma miskin teh, tandas dia. Terus saya pun bertanya, nya ente kan sobat urang, kira-kira bisa nulungan teu? Nulungan naon di? Ya ari kira-kira nu urang mampu mah urang pasti nulungan ente di. Urang rek menta tulung ka maneh ayeuna mah, menta anteur ka hiji tempat. Urang rek nyareat. Kemana nu bener ieu ari maneh? Pokona tuturkeun we urang. Mun maneh embung bae urang intip sorangan. Lantas saya pun berpikir, jadinya saat itu saya malah bingung. Mau bilang gak mau gimana, dibilang mau juga gimana. Dia sudah menjadi sahabatku sejak kecil, tahu semua watak dan kelakuannya. Dia itu kalau sudah ada maunya gak bisa dicegah. Dan lantas saya pun berpikir sejenak. Karena dipikir takut ada apa-apa dengan dirinya, terpaksa saya iakan. Lantas dia pun menjawab, tah eta baru sobat urang. Iraha atuh rek indit nandi. Beja nama malam Jumaah atawa kemis sore weh di dieu nama urang apa lebah-lebah nama. Saya pun mengiyakan, nya hayu atuh. Seterusnya kami berdua nonton TV sambil ngobrol kesana kemari, ditemani makanan ketela goreng. Malam pun terus berlanjut hingga Andi ketiduran di rumahku. Dia pun baru pulang subuh. Tak terasa hari yang ditunggu pun telah tiba. Sesuai kesepakatan malam itu, dia datang menjemputku di sore Kamis
setelah asar. Saya pun sudah siap dan minta izin ke orang tua untuk antar Andi. Setelah cek-cek semua, termasuk motor Pegaku, kami berdua telah siap berangkat ke tempat tujuan Andi tersebut. Kami berdua berangkat berboncengan, menelusuri jalan raya kabupaten. Hingga kami sampai di suatu daerah yang menurutku tidak asing, yaitu perbatasan kabupaten yang ditandai dengan sungai yang sangat besar. Di situ saya diarahkan Andi untuk berbelok ke kanan menelusuri jalan kampung. Waktu saat itu sudah mulai gelap. Samar-samar terdengar dari kejauhan azan maghrib. Hayya 'alas shalah. Dan jalan pun mulai samar-samar tidak kelihatan. Hanya mengandalkan lampu penerangan dari motorku. Jalanan begitu sepi, tidak ada seorang pun yang berpapasan. Lantas, ku terus memacu sepeda motorku. Lama-kelamaan, perasaan jalan yang ku telusuri menjadi menyempit. Hingga akhirnya jalan itu tinggal tanah. Ku coba tanya sama Andi, bener nih ini jalannya? Bener Wan, sini. Terus aja jalan, sambil meyakinkanku. Aku tanpa tanya lagi terus memacu motorku. Malam semakin larut, kita berdua telah memasuki perbatasan antara kampung dan hutan atau kebun warga menurut penglihatanku saat itu. Setelah memasuki hutan itu, jalanan semakin susah untuk dilalui kendaraan bermotor. Sesekali banku hampir tergelincir dan terjatuh. Tiba-tiba terlihat ada sekelebat. Ku melihat sosok makhluk yang sedang duduk di atas dahan yang besar di pinggir jalan yang sedang kulewati. Makhluk itu nampak memakai pakaian warna putih. Rambutnya panjang terjuntai ke depan mukanya, hingga mukanya tidak terlihat sama sekali. Ku coba memalingkan muka sambil fokus terus ke jalanan. Terdengar dari kejauhan lolongan anjing malam. Sayup-sayup terdengar suara tertawa makhluk itu.
Dari kejauhan terlihat sebuah gubuk yang hanya diterangi lampu tempel. Terus aku bertanya ke Andi, "Di, bener kesini?" "Bener, itu gubuknya," katanya. Dari tadi saya dan Andi hanya diam tak bersuara selama perjalanan. Aku terus mendekati gubuk tersebut hingga pada akhirnya kita sampai di halaman gubuk tersebut.